La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat yang begitu besar, nikmat yang begitu banyak, dan di antara nikmat yang patut kita syukuri adalah tatkala Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang dimudahkan untuk merealisasikan ibadah kepadanya. Karena semua kita paham bahwasanya Allah menciptakan kita tidak sia-sia. Allah menciptakan kita dengan satu tujuan, dengan satu visi, dengan satu misi yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana kita merealisasikan ibadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zariyat, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka tatkala antum dimudahkan untuk beribadah, ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Karena kalau kita ingin survei di antara kaum muslimin yang taat kepada Allah sama yang tidak taat, maka kita dapati orang yang tidak taat itu lebih banyak. Kalau kita ingin melihat di lapangan bahwasanya orang yang ibadah sama orang yang melalaikan ibadah, maka kita akan dapati orang yang lalai dari ibadah itu lebih banyak. Maka tatkala antum dimudahkan untuk ibadah, maka ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Kemudian selawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya berbicara tentang kajian ini bersama pengurus. Sebelum kita mulai tadi, bahwasanya ini adalah kajian perdana setelah libur Idul Fitri dan juga di bulan Ramadan. Maka kita kembali merapat ke majelis ilmu, kita kembali merapat mendengarkan ayat-ayat Allah, kita kembali merapat untuk bertafaqquh fid din, karena sejatinya badan kita ini butuh asupan. Kita makan sehari, sebagian orang 2 kali, 3 kali, ada yang lebih daripada itu. Tapi kita juga harus ingat bahwasanya hati kita ini butuh asupan. Hati kita juga butuh sesuatu yang kita beri dia sebagaimana badan kita berikan makan setiap harinya. Bahkan kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan manusia kebutuhannya kepada ilmu agama itu jauh lebih besar daripada kebutuhannya kepada makan dan minum. Karena kalau makan dan minum mungkin hanya 2 kali, 3 kali dalam sehari, tapi kalau ilmu agama dia butuhkan setiap hembusan nafas dia. Kita bisa buktikan di pagi hari tatkala kita bangun dari tidur kita butuh ilmu. Apa yang kita ucapkan, ya, apakah tidak ada yang diucapkan atau ada, kita butuh ilmunya. Kemudian setelah kita bangun tidur, kemudian kita ke kamar mandi, ada ilmunya. Kaki mana yang didahulukan, bagaimana kita masuknya, apa yang dibaca di dalam, bagaimana adab-adabnya, apa yang tidak boleh kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam adab-adab buang hajat. Butuh ilmu. Keluar dari kamar mandi setelah menunaikan hajat, kita butuh ilmunya. Keluar pakai kaki apa yang didahulukan, apa yang dibaca. Kemudian kita berwudu, kita butuh ilmunya, apa yang dibaca, bagaimana tata caranya. Kemudian kita pakai pakaian, ada adabnya, mana yang didahulukan, apa doanya. Terus kemudian kita keluar rumah, apa yang kita ucapkan, bagaimana agar kita meninggalkan rumah, harta kita, keluarga kita dijaga oleh Allah. Kemudian tatkala naik kendaraan kita butuh ilmunya, apa yang kita baca. Tatkala kita naik kendaraan di tanjakan, kita butuh ilmunya, apa yang kita ucapkan. Terus kita butuh kepada ilmu itu dalam setiap hembusan nafas kita. Maka didasari dengan dasar inilah, semoga dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini menjadikan kita bisa kembali merefresh,
kembali menjadikan iman kita fresh, menjadikan iman kita bernaik, ya, ketakwaan kita naik. Karena ketahuilah bahwasanya keimanan itu ibaratkan baju. Sebagaimana baju itu bisa usang, keimanan juga bisa usang. Tapi kalau yang usang itu baju, urusannya simple. Dicuci, di laundry, selesai. Tapi kalau keimanan yang usang, kalau tidak diperhatikan dengan baik, dengan benar, maka jadilah orang-orang tersebut orang yang futur, orang yang malas ibadah, orang yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kemenangan syaitan. Tentunya kita tidak ingin syaitan menang atas diri kita, makanya kita kembali ke majelis ilmu. Dan tahukah kita, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan seperti ini oh iya baterainya. Iya. Syukran. Ya, kemudian teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tahukah kita bahwasanya duduk-duduk seperti ini, majelis ilmu seperti ini merupakan amalan yang sangat luar biasa, ibadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Bahkan barometer Allah inginkan seseorang itu kebaikan, Allah jadikan dia dekat dengan ilmu agama. Allah jadikan dia suka bermajelis ilmu. Allah jadikan dia paham dengan agamanya. Itu barometer utama. Bukan kekayaan. Kalau kekayaan, Fir'aun lebih kaya daripada Nabi Musa. Qarun lebih kaya daripada Nabi Musa. Bukan dengan jabatan. Kalau jabatan, Fir'aun lebih tinggi jabatannya. Tapi tidak. Barometer kebaikan yang Allah berikan kepada diri seseorang, tandanya adalah Allah jadikan dia paham dengan urusan agamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan jadikan dia paham dengan agamanya. Dan paham dengan agama tidak mungkin kecuali dengan belajar. Maka duduk-duduk seperti ini merupakan amal ibadah yang besar. Kita luruskan niat, dan ini merupakan ibadah yang merupakan barometer utama Allah menginginkan kebaikan pada diri seseorang. Kemudian jemaah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan istiqomah. Istiqomah adalah ucapan atau perkataan yang ringan diucapkan tapi berat pengamalannya. Kita selaku umat Islam dituntut untuk istiqomah. Istiqomah adalah kita menetapi ketaatan, kita menetapi keimanan, kita berdiri di atas tauhid terus sampai kita meninggal dunia. Itu yang namanya istiqamah. Kita melazimi keimanan yang sebenar-benarnya keimanan. Kita melazimi tauhid dan menjauhi segala kesyirikan-kesyirikan kepada Allah. Kita melazimi ibadah. Kita menjalankan perintah-perintah Allah. Kita menjauhi larangan-larangan Allah sampai kita meninggal dunia. Itulah daripada makna istiqamah. Kenapa kita perlu istiqamah? Karena amalan di dalam Islam itu dilihat dari penutupnya. Ini yang jadi patokan utama ya. Barometer ya, dinilainya amal ibadah seseorang itu dilihat dari akhirnya, bukan awalnya, bukan pertengahannya. Memang itu harus diawali dengan baik, harus di pertengahan juga baik, tapi yang dinilai adalah akhirnya, penutupnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya
amalan-amalan itu dilihat dari penutupnya. Maka dibutuhkan istiqomah, ya, dibutuhkan istiqomah di sini. Karena kalau seseorang istiqamah di atas tauhid, keimanan, ketaatan, sampai dia meninggal dunia berada di atas perihal tersebut, maka dialah orang yang mendapatkan husnul khatimah. Bukankah kita semua ingin mendapatkan husnul khatimah? Caranya menjadi orang yang istiqamah. Menjadi orang yang istiqamah di atas tauhid, keimanan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah pilih kita semua yang ada di sini di antara orang-orang yang bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Kita beribadah kemarin di bulan Ramadan sangat luar biasa. Yang mana Ramadan memang bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi SAW mengatakan, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kita bisa melihat keberkahan di bulan Ramadan. Kita juga bisa melihat bagaimana ibadah kita meningkat di bulan Ramadan. Kaum muslimin meningkat kualitas ibadahnya, kuantitas ibadahnya meningkat. Karena memang Allah mudahkan orang untuk taat. Allah buka pintu-pintu surga, Allah tutup pintu-pintu neraka. Godaan-godaan syaitan Allah kendalikan, Allah belenggu para syaitan, yang dengannya manusia bisa senantiasa maksimal ibadah kepada Allah di bulan Ramadan. Dan itu yang kita rasakan. Tetapi yang menjadi barometernya adalah jangan sampai ketaatan kita berhenti dengan berhentinya bulan Ramadan. Jangan sampai ketaatan kita berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Jangan sampai seseorang mengerjakan salat wajib hanya di bulan Ramadan. Di luar